Shalom Sobat BSCD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Yosepi, melayani di Resort GKE Tanah Siang, Jemaat GKE Tumbang Olong. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Pada hari ini kami ingin merenungkan hikmat-Mu dalam pilihan dan perjuangan iman kami, seperti yang tertulis dalam 2 Tawarik 9 ayat 29 sampai 31. Ajar kami Tuhan untuk selalu memilih jalan yang Engkau kehendaki dan berjuang dalam iman kami, bahkan di tengah tantangan dan kesulitan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon agar Roh Kudus-Mu memimpin setiap kata dan renungan yang akan kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 9 ayat 29 sampai ayat 31. Yang berbunyi demikian: selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido, pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat? Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo, putra Raja Daud, adalah sosok yang terkenal karena hikmatnya yang luar biasa, kekayaan dan kejayaan kerajaannya. Namun demikian, kisah hidupnya juga mengandung peringatan dan pelajaran penting bagi kita sebagai orang percaya dan pencari kebijaksanaan. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama mari kita melihat bagaimana kehidupan Raja Salomo dimulai dengan pilihan yang bijak. Salomo memulai hidupnya dengan pilihan yang bijak ketika Allah menawarkan kepadanya untuk meminta apa yang ia inginkan, yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5-15. Salomo meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel dengan baik, dan Allah memberinya kebijaksanaan yang besar serta segala hal lain yang ia butuhkan. Namun seiring berjalannya waktu, Salomo juga menunjukkan bahwa pilihan hidup bukanlah sekedar keputusan awal, tetapi juga perjuangan setiap hari untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun ia memulai dengan baik, Salomo terjerumus dalam dosa, terutama terkait dengan keputusan untuk memiliki istri-istri banyak dan berbagai bentuk kompromi dengan kepercayaan tradisional bangsa-bangsa sekitarnya yang menyebabkan ia menjauh dari Allah.
Sobat BSJD, penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari Salomo bahwa mengikuti Kristus bukanlah sekedar keputusan awal, tetapi sebuah perjalanan yang memerlukan tekad dan perjuangan yang terus-menerus. Kita harus secara aktif memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, berjuang untuk mengatasi godaan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan, selanjutnya kita akan membahas bagaimana Salomo memanfaatkan setiap kesempatan dan waktu yang diberikan Allah selama masa pemerintahannya. Kita melihat Salomo memerintah atas Israel selama 40 tahun. Periode yang panjang dan penuh dengan berbagai kesempatan untuk membangun dan memperluas kerajaannya serta memperkuat ibadah kepada Allah. Dan salah satu kontribusi terbesarnya adalah pembangunan Bait Suci di Yerusalem, tempat pusat ibadah yang mewakili kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Sobat BSJD, namun demikian, tidak semua waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada Salomo digunakan dengan bijaksana. Salomo terjerat dalam gaya hidup yang mewah dan menyimpang dari prinsip-prinsip Allah, terutama dalam hal moralitas pribadi dan spiritualitasnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau dalam kehidupan pribadi, harus dimanfaatkan dengan baik untuk kemuliaannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya dan untuk melayani sesama. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian terakhir kita akan menyoroti pentingnya membangun generasi berikutnya, yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Salomo. Salomo adalah seorang pemimpin yang kuat, tetapi kurang berhasil dalam mempersiapkan generasi penerusnya dengan baik. Kita melihat anaknya Rehabeam tidak mampu mewarisi hikmat dan kebijaksanaan ayahnya, dan kerajaan Israel mengalami pembelahan besar setelah kematian Salomo. Sobat BSJD, ini menjadi peringatan bagi kita bahwa pentingnya mempersiapkan generasi berikutnya dengan nilai-nilai dan kebijaksanaan yang benar. Kita tidak hanya harus hidup untuk diri sendiri, tetapi juga bertanggung jawab untuk membangun pondasi yang kokoh bagi mereka yang akan datang. Ini mencakup pengejaran firman Tuhan yang benar, memberikan teladan iman yang kuat, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah hidup Salomo adalah cermin bagi kita sebagai orang percaya untuk mempertimbangkan betapa pentingnya pilihan hidup yang bijak, memanfaatkan setiap kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah dengan maksimal, dan mempersiapkan generasi berikutnya dengan baik. Artinya, hidup kita harus menjadi perjuangan yang konsisten untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dan untuk membangun kerajaannya di bumi. Dengan belajar dari keberhasilan dan kegagalannya, kita dapat tumbuh dalam iman dan menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini.
Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami melalui kisah hidup Raja Salomo. Kami menyadari bahwa pilihan dan perjuangan dalam hidup ini memerlukan hikmat dan keteguhan dari-Mu. Bantu kami untuk selalu memilih dengan bijak, mengandalkan hikmat-Mu dalam setiap keputusan yang kami ambil. Ajarkan kami untuk memanfaatkan setiap kesempatan dan waktu yang Engkau berikan, agar kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa agar kami dapat membangun generasi berikutnya dengan nilai-nilai yang benar. Jadikanlah kami teladan iman yang kuat bagi anak-anak dan orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka dapat mengenal Engkau dalam hidup dalam kebenaran-Mu. Akhirnya, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mohon agar Engkau memimpin kami untuk terus berjuang dalam iman dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.